Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Lili di Ask Lili. Kali ini aku ingin sharing tentang bullying. Sebagai orang tua, siapa sih yang tidak sedih kalau mendengar bahwa anaknya menjadi korban bullying atau bahkan menjadi pelaku bullying? Nah, kira-kira bagaimana ya atau apa ya yang harus dilakukan ketika kita mengetahui bahwa anak kita itu merupakan korban atau pelaku bullying? Nah, untuk menjawab hal ini, aku mau sharing beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah apa ya perbedaan antara bullying dengan konflik yang biasa terjadi sehari-hari pada anak. Yang kedua, apa kira-kira karakteristik yang mencirikan gitu ya seorang anak itu merupakan pelaku bullying atau sebagai korban dari bullying. Yang ketiga, mengapa anak bisa menjadi pelaku atau menjadi korban bullying. Yang keempat, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak menjadi pelaku bullying atau korban dari bullying. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika anak kita sudah menjadi korban atau sudah menjadi pelaku bullying. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, untuk yang pertama, itu kan pembahasannya tentang apa perbedaan antara bullying dan juga konflik yang biasa terjadi sehari-hari gitu ya. Nah, kalau misalnya konflik itu sebenarnya biasa terjadi sehari-hari dan terkadang dibutuhkan juga untuk perkembangan si anak kita gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya suatu konflik terjadi dan ditangani dengan cara yang tepat, itu akan menjadi baik untuk anak gitu. Sebaliknya, bullying itu merupakan suatu tindakan atau kejadian yang tidak pantas diterima oleh siapapun gitu kan. Kenapa? Karena perbedaannya ini, kalau konflik itu biasanya terjadinya tanpa sengaja. Dalam arti itu terjadi begitu saja ketika ada perbedaan pendapat atau pandangan gitu ya, sehingga yang satu pengennya A, satu pengennya B, tidak ketemu, terjadilah konflik gitu ya. Sedangkan kalau bullying itu biasanya terjadi direncanakan oleh si pelaku. Jadi dia sudah memang meniatkan diri untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik pada targetnya. Nah, perbedaan lainnya, konflik itu biasanya terjadi pada dua belah pihak yang setara, kedudukannya setara gitu ya. Tapi kalau misalnya bullying biasanya terjadi pada salah satu pihak tuh pasti lebih tinggi atau lebih kuat daripada pihak si korban gitu. Jadi yang pembulinya misalnya berbadan besar, si korbannya berbadan kecil. Yang pembulinya kuat, yang korbannya adalah pihak yang lemah, seperti itu. Lalu kalau konflik biasanya itu bisa selesai dengan mediasi. Sedangkan kalau bullying ini tidak bisa dilakukan melalui mediasi. Kenapa? Karena beda gitu sifatnya. Karena kalau misalnya konflik itu kan dua-duanya ingin menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya. Sedangkan kalau bullying biasanya pelakunya itu tidak merasakan rasa bersalah, tidak merasakan apa ya, tidak peduli atau cuek terhadap tindakan yang dilakukan pada korbannya gitu. Yang penting apa yang saya inginkan, apa yang tindakan saya itu bisa membuat saya puas. Hanya sebatas itu saja. Jadi kalau si bullying ini tidak bisa dilakukan mediasi, tapi harus ada langkah-langkah lebih lanjut lah untuk menangani si bullying ini, seperti itu. Nah, selain itu juga kalau konflik itu kan biasanya terjadinya sesekali gitu ya. Tapi kalau misalnya bullying ini biasanya sudah direncanakan dan terjadinya berulang-ulang. Jadi si anak ini si pembuli nih sudah memilih, oh anak yang itu, target yang itu, saya mau melakukannya ini dan saya akan melakukannya misalnya setiap hari gitu. Itu tuh terjadinya berulang dengan niat seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, bagaimana sih karakteristik seorang pembuli dan juga korban gitu ya. Secara penelitian itu tuh sudah para peneliti berusaha mencari gitu ya benang merahnya gitu di antara para pembuli ini, kriterianya seperti apa sih gitu ya, orang-orangnya ini seperti apa. Nah, didapatkanlah gitu bahwa ternyata seorang pembuli ini adalah orang yang biasanya kasar kepada semua orang, tidak peduli pada perasaan orang lain, atau tidak peduli terhadap efek tindakan yang dia lakukan,
ketika dia melakukan perilaku yang tidak baik. Terus juga memiliki kepercayaan diri yang besar, ada perasaan ingin di atas dari semua orang, terus juga memiliki perilaku yang impulsif, atau maksudnya kayak kalau misalnya saya melakukan A ya udah langsung dilakuin A gitu. Saya pengen itu langsung saya ambil gitu, tidak ada proses berpikir bahwa ini benar atau enggak ya, ini boleh atau enggak ya, seperti itu. Juga biasanya memiliki fisik yang kuat dan juga biasanya memiliki banyak rasa marah di dalam dirinya yang tidak tersalurkan dengan baik gitu. Nah, sehingga dia menyalurkannya lewat bullying. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya tentang hal itu. Nah, kalau karakteristik korban seperti apa gitu ya. Nah, biasanya korban dari bullying ini adalah orang-orang yang pendiam. Terus juga memiliki rasa insecure terhadap dirinya. Dia cenderung tidak pede, tidak merasa nyaman dengan dirinya, ada perasaan seperti, aduh saya ini orangnya jelek, atau aduh saya ini malu-maluin deh, jadi kayaknya saya nggak pantas berteman sama orang lain gitu. Dan ketika dia menerima perilaku bully dari pelaku, juga merasa, ya sudahlah, ya saya memang pantas untuk mendapatkan hal itu gitu. Nah, terus juga terkait dia merasa tidak percaya diri gitu ya tadi, dan juga merasa tidak ada yang mau berteman dengan dirinya, sehingga kan di kehidupan nyatanya memang dia tidak punya teman gitu ya, sehingga si rasa ketidakpercayaan dirinya, kemampuan dia bersosialisasinya juga menjadi tidak berkembang, dan dalam kehidupan sehari-harinya karena hanya sendiri itu menjadi sosok yang lebih rentan untuk menjadi seorang korban gitu. Ya kan kalau pembuli kan nggak mungkin ya ngedatangin kelompok yang banyak orang gitu kan, pasti milihnya adalah orang-orang yang terlihat lemah dan juga sendiri, seperti itu. Nah, biasanya juga si kriteria korban dari bully ini adalah anaknya biasanya cenderung perasa dan juga suka mudah menangis gitu saat dibully, sehingga itu membuat si pelaku bullying ini merasa puas ketika dia melakukan hal itu gitu, karena apa yang saya lakukan membuat orang lain menderita dan itu menjadi kepuasan buat saya, menurut pelaku bullying, seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira mengapa ya anak itu bisa menjadi korban bullying atau bisa menjadi pelaku bullying gitu. Nah, kalau berdasarkan penelitian, hal ini erat sekali kaitannya dengan parenting dalam keluarga gitu. Ada suatu penelitian yang mendapatkan data bahwa ternyata anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh penuh dengan hukuman fisik gitu ya, itu 2 sampai 7 kali lipat lebih mungkin untuk melakukan pembulian dibandingkan anak-anak yang tidak dibesarkan dengan pola asuh yang memberikan hukuman kepada anak-anaknya, seperti itu. Nah, ini kenapa gitu, hubungannya apa antara hukuman fisik dengan si pembuli gitu ya. Nah, biasanya gini, jadi kan kalau misalnya ada orang tua nih, dia misalnya gini, anaknya melakukan kesalahan lalu orang tuanya marah. Nah, orang tuanya mengekspresikan rasa marahnya dengan menghukum anaknya gitu kan, berarti dia memberikan secara tidak langsung memberikan contoh bahwa ketika saya marah, itu maka yang harus saya lakukan adalah saya menghukum orang lain secara fisik gitu. Jadinya anak pun akan melakukan hal yang sama terhadap teman sebayanya, seperti itu. Nah, selain itu juga ketika misalnya si orang tuanya kasar gitu ya terhadap anak, sukanya memaksa kepada anak gitu ya, sedangkan sebenarnya anak pun sedang merasa tidak baik-baik saja nih secara emosi gitu ya, karena mungkin dia sudah melakukan kesalahan dan mungkin di dalam dirinya sebenarnya merasa bersalah gitu ya, tapi orang tuanya menampilkan diri sebagai sosok yang sedang marah dan juga kasar, memaksa gitu ya. Ini membuat anak terhambat dalam perkembangan regulasi emosinya gitu. Nah, karena dia itu di dalam dirinya masih ada rasa marah gitu ya, jadinya akhirnya si anaknya itu tidak tahu caranya bagaimana nih untuk menyalurkan rasa marah ini. Akhirnya dia menyalurkannya kepada orang lain yang lebih lemah daripada dirinya dia, yaitu dengan cara membuli, seperti itu. Nah, nyambung juga sama yang tadi gitu ya,
anak-anak yang dihukum secara fisik gitu ya, ketika datang ke sekolah, itu mungkin masih membawa sisa-sisa rasa marah dan juga rasa kesal terhadap orang tuanya, sehingga dia perlu rilis atau dia perlu melampiaskan gitu ya rasa marah tersebut ya kepada siapa lagi kalau bukan orang yang lebih lemah dari dia tadi. Selain itu juga si anak yang menghadapi situasi hukuman fisik itu, dia cenderung tidak tahu cara bereaksi terhadap situasi yang tidak menyenangkan gitu ya, sehingga akhirnya jalan keluar yang dipilih adalah dengan cara membuli, karena balik lagi tadi dia tidak mendapatkan contoh yang baik dari si orang tuanya. Nah, selain itu juga selain dari hukuman fisik gitu ya, sebenarnya ibu itu merupakan pemegang kunci utama nih di dalam keluarga, dimana kalau misalnya ibu memberikan rasa kasih sayang yang baik pada anak gitu ya, membuat anak itu merasa aman, nyaman, dicintai dan diterima. Sebaliknya kalau misalnya ibunya tidak hadir dan tidak memberikan rasa aman dan rasa diterima itu, si anak akan merasa dirinya mungkin menjadi tidak dicintai dan ditolak gitu ya. Jadinya dia melampiaskan rasa itu kepada lingkungannya. Nah, itu kan adalah penyebab pola asuh dari orang yang melakukan pembulian gitu ya. Bagaimana dengan yang menyebabkan anak menjadi korban bully gitu ya. Nah, biasanya si anak-anak yang menjadi korban bully ini juga sama, bisa jadi juga merupakan korban dari pola asuh yang memberikan hukuman fisik gitu. Cuman kalau yang tadi si pelaku itu biasanya munculnya rasa marah dan dia lampiaskan pada orang. Kalau yang si korban ini pengaruhnya lebih kepada perasaannya dia. Jadi ketika dia diberi hukuman oleh orang tuanya secara fisik, misalnya dia melakukan kesalahan menumpahkan air di lantai nih misalnya ya, lalu dia dipukul misalnya sama orang tuanya gitu kan ya, itu jadi dia akan merasa, oh ternyata saya tidak lebih berharga daripada lantai rumah saya ya gitu, ternyata orang tua saya lebih mencintai atau mementingkan lantainya daripada saya, soalnya saya dipukul gitu. Nah, hal tersebut membuat dia membentuk dia menjadi sosok yang tidak percaya diri atau rendah diri karena merasa ya saya tidak pantas gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang ketika nanti dia berada di lingkungan sosial dan menghadapi situasi yang mencekam gitu atau mengancam, ya dia tidak terdorong untuk membela diri gitu, tapi lebih ke menerima, ya udahlah saya memang pantas kok diginiin gitu, ya emang dia kuat, saya mau apa lagi gitu, atau saya mau cerita sama siapa, orang tua saya aja nggak nerima saya, ya udah saya telan aja sendiri misalnya gitu. Mau cerita sama temen juga dia cenderung nggak punya temen, mau cerita sama orang tua juga ya nggak merasa aman untuk cerita sama orang tua, akhirnya ya udah terus-terusan menjadi target dari si pelaku pembulian seperti itu. Nah, lalu setelah kita mengetahui tadi kriteria dan penyebab dari pembulian atau menjadi korban bully, kita bisa memikirkan nih apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah anak melakukan pembulian atau menjadi korban bullying. Nah, yang pertama sekali harus dilakukan adalah kita harus memberikan cinta kasih kepada anak kita gitu ya. Dengan kita memberikan cinta kasih kepada anak kita, kita akan membuat mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa dirinya itu berharga gitu ya, sehingga dia tidak perlu melakukan kekerasan pada orang lain untuk mendapatkan kepuasan, atau dia akan menjadi orang yang mau membela dirinya sendiri ketika dia ditindas seperti itu, karena dia merasa saya berharga dan saya tidak pantas seperti ini kan. Atau ketika anak nyaman dan merasa aman, dia akan terbuka kepada orang tuanya bahwa mah atau pah, saya mengalami kejadian tidak enak di sekolah gitu, atau temenku ada yang mukul aku misalnya kayak gitu. Jadi ini bisa, orang tua bisa melakukan pencegahan lebih lanjut seperti itu. Oke, yang terakhir
apa yang harus kita lakukan ketika anak kita sudah terlanjur menjadi korban atau menjadi pelaku bullying. Nah, mungkin saya mulai dari yang korban bullying dulu ya. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah orang tua hadir untuk mensupport anak. Orang tua meyakinkan pada anak bahwa orang tua akan membantu anak dan mendampingi anak dalam menghadapi situasi ini. Lalu orang tua juga bisa mendengarkan anak gitu ya dengan apa yang dia rasakan, dan juga membekali anak mungkin untuk berkata tidak atau membekali anak untuk menghadapi situasi tidak menyenangkan tersebut. Misalnya ketika si pelakunya sudah mulai kelihatan nih mengincar dia bisa mencari tempat yang lebih ramai yang mungkin ada teman-temannya yang lain gitu. Si anak juga mungkin perlu dibekali dengan kemampuan bersosialisasi dengan temannya yang lain seperti itu, supaya dia lebih aman ya, tidak lagi menjadi target dari bullying. Nah, yang kedua, orang tua perlu melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, karena mengatasi bullying ini tidak cukup hanya orang tua saja. Ini diperlukan beberapa pihak, yaitu pihak sekolah dan juga pihak dari orang tua si pelaku tersebut gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketika melakukan pembicaraan atau berusaha untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya tidak melakukan hukuman fisik terhadap si anak yang melakukan bullying tadi, karena dengan seperti itu si anak ini tidak akan mengalami perubahan perilakunya gitu, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dia terima di rumah, dan juga itulah yang menyebabkan dia menjadi seorang pembuli gitu. Akan lebih baik jika sekolah itu bisa membuat lingkungan yang aman bagi bullying gitu. Dengan cara seperti apa? Misalnya, sekolah meningkatkan keamanan di area-area yang rawan untuk terjadi bullying, seperti misalnya lorong, atau misalnya bagian belakang gedung, atau misalnya ruang kelas yang kosong. Sekolah mungkin bisa menambahkan orang-orang dewasa yang mengawasi area-area tersebut, atau memasang CCTV, atau juga membuat aturan-aturan gitu terhadap anak-anak. Mungkin kalau misalnya kelasnya sudah selesai, ada aturan anak-anak sudah tidak boleh menempati ruang kelas gitu kan, sehingga anak-anak berada di area tertentu yang diperbolehkan, yang dimana di situ ada orang dewasa yang mengawasi misalnya gitu ya. Atau misalnya area-area yang tadi gitu ya, yang rawan tadi itu dipagerin gitu, dikunci gitu supaya anak tidak bisa lewat atau masuk ke area itu. Nah, lalu juga selain dari skop sekolah, perlu juga dilakukan mengatasi ini dalam skop kelas gitu. Jadi mungkin orang tua bisa berbicara dengan wali kelas atau guru untuk menitipkan membantu mengawasi si anak yang menjadi korban ini gitu ya, ketika berinteraksi dengan si pelaku ini, mohon bantuannya untuk diawasi dan dijaga keamanannya seperti itu. Dan juga untuk secara individu gitu ya, orang-orang sekolah itu juga perlu dibekali tentang apa itu bullying dan apa yang harus dia lakukan ketika dia melihat bullying tersebut gitu. Karena apa? Karena biasanya ketika bullying terjadi, itu ada orang yang pertama pelaku tentunya, kedua korban, ketiga adalah orang-orang yang hanya melihat saja, tidak melakukan apa-apa, karena mungkin juga bingung harus melakukan apa gitu kan ya. Yang pasti orang yang melihat ini harus mencari orang dewasa untuk membantu kejadian tersebut untuk dihentikan seperti itu ya. Atau ya membantu saja si anak ini gitu, karena kembali lagi ke yang tadi, si anak ini tidak akan menjadi target ketika dia berada di dalam area yang ramai atau yang dia merupakan kawanan dari banyak orang seperti itu. Nah, lalu untuk anak yang sudah menjadi pelaku bullying gitu ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah dimulai dari keluarga dulu ya. Kita harus perlu melakukan introspeksi gitu tentang apa yang telah dilakukan orang tua ini terhadap anaknya, sehingga anaknya memiliki rasa amarah yang besar gitu, yang sehingga membuat dia harus melakukan bullying untuk merasakan kepuasan gitu. Nah, ya perlu lagi membangun rasa cinta kasih dan juga
mungkin saling bermaafan terlebih dahulu dan juga merubah pola asuh yang tadinya mungkin melakukan hukuman fisik jadinya lebih banyak ke diskusi dan juga lebih banyak bertukar pikiran lah seperti itu. Kalau misalnya dirasa sulit, mungkin bisa mencari bantuan dari profesional seperti psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebenarnya intinya adalah dalam kasus bullying ini yang berperan utama adalah orang tua gitu, baik untuk pencegahan dan juga untuk mengatasi jika itu sudah terjadi gitu. Jadi pada intinya adalah perlu untuk menumbuhkan cinta kasih di dalam keluarga sehingga anak itu menjadi merasa berharga, dicintai dan diterima, sehingga dia percaya diri ketika berada di lingkungan sosial dan tidak bisa menghindari situasi tidak menyenangkan dengan baik dan juga tidak perlu meluapkan amarahnya dengan cara yang tidak baik. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau menghubungi saya di Instagram saya ya di sini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah!